Ya. 1 tahun lagi kumat ini lagi. Terus Kemarin dipijat-pijat sama temen malah jadi nggak bisa jalan. Gitu. jadi setelah dipijat nggak bisa jalan, Iya. bengkak. Iya, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Iya. Berapa hari, Pak? 3 hari. Jadi ini yang dipijat ya? Iya. Nah, ini teman-teman area yang luka yang dipijat Pak Sudiono ini. Coba ini pelantar ini nggak bisa, tangan saya nggak bisa masuk ini. Lihat ini. Seperti ini. Coba dorsonya Pak, dorsonya ini tangan saya juga masuk ini. Ya ini. Yang dipijat ini ototnya nih. Ya ini rilis. Gini aja sakitnya bukan main. Apalagi di area yang luka. Cek Pak tangan Pak. Halo Pak, ayo. Lu Iya, betul. udah kembali kan? Loh. Tadi gimana tadi? Segini ya, Pak. Nah, sekarang halo. Jadi kita pendaftaran sekarang sudah dipermudah yaitu dengan web ya. Hai guys, kini layanan MCO Arif App sudah bisa diakses langsung via website. Untuk mulai pulihkan performa Anda, klik tombol reservasi sekarang. Jika belum punya akun, silakan lengkapi formulir pendaftaran dengan nama email dan password Anda. Setelah masuk ke dashboard, pilih registrasi baru untuk mendaftarkan jadwal terapi. Isi detail cedera Anda dengan lengkap agar tim profesional kami bisa memberikan penanganan yang paling tepat. Setelah data diverifikasi admin, segera klik booking jadwal untuk memilih waktu yang tersedia. Anda bebas memilih hari, jam, hingga nomor slot yang diinginkan. Cek kembali pesanan lalu klik konfirmasi untuk lanjut ke pembayaran. Prosesnya sangat mudah. Tersedia metode virtual account hingga scan kris. Begitu berhasil, jadwal Anda resmi terdaftar. MCO Arif, cepat, tepat, dan mudah diakses. Yuk booking jadwal Anda sekarang. Nanti kalau susah hubungi adminnya ya, sudah ada adminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Aris Setiawan, MCO Masar Warga. Kali ini MCO dapat pasien dari Magelang ya. Iya. Dengan Bapak siapa? Sudiono. Pak Sudiono ini mengalami cedera engkel. Coba Pak Sudiono ceritakan mengapa kok terjadi cedera engkel ini. Nah, ini pas dulunya itu enggak saya rasakan, cuma saya pijat-pijat sama orang-orang yang belum tahu gitu Iya, Pak. ha. Nah, ternyata jadinya seperti ini. Bisa jalan tapi ternyata kalau capek itu terasa sakit, nggak bisa jalan lagi. Ini sudah berapa lama? Ini kejadiannya sudah nggak ingat lagi Pak. Hah? Sudah agak lama tapi pas kemarin tapi masih bisa jalan dulunya. Iya. Ini nggak bisa jalan Karena tahun kemarin saya masuk ke rumah sakit Gara-gara dipijit Iya. atau cedera engkel? gara-gara jatuh gitu. Gini Pak. Ya, gini jatuhnya. Nyagak sepeda motor itu terus nggak bisa jalan. Saya ronsen tapi ternyata cuman gininya tapi sudah bisa sembuh. Ya. 1 tahun lagi kumat ini lagi. Terus Kemarin dipijat-pijat sama temen malah jadi nggak bisa jalan. Gitu. jadi setelah dipijit nggak bisa jalan, Iya. bengkak. Iya, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Iya. Berapa hari Pak? 3 hari. Jadi ini yang dipijit ya? Iya. Nah, ini teman-teman area yang luka yang dipijit Pak Sudiono ini. Akhirnya nggak bisa tidur 3 hari. Iya. Cenut-cenut gitu Iya. ya. Ini pembelajaran bagi teman-teman semua. Hati-hati dan hati-hati. Ya. Inilah contoh, jangan banyak korban-korban seperti ini lagi karena penanganan yang salah. Salahnya di mana? Yaitu area yang luka dimasas atau dipijat. Itu yang nggak boleh. Ini luka dibuat luka, kasihan, nggak bisa kerja, betul kan Pak? Iya. Nah, kan gitu loh. Jadi Pak Sudiono ini mengalami cedera, pengennya itu sembuh, pengennya berkurang, pengennya sehat. Jangan tambah sakit, betul kan? Iya. Nah, inilah perlu yang namanya edukasi. Edukasi itu sangat penting teman-teman semua. Gini saya sampaikan. Bagaimana cara penanganan cedera engkel?
Yang pertama adalah tenangkan dulu, syukur-syukur dibawa medis supaya didiagnosa ini apa, apakah fraktur atau dislokasi atau tidak ada dislokasi atau tidak ada patah tulang juga bisa. Dan area ankle ini yang nggak boleh dimasas, nggak boleh. Bolehnya berapa hari? 10 hari setelah pasca cedera, 10 hari pasca cedera. Karena apa? Masa akutnya sudah lewat. Itu loh. Dan tidak boleh di area yang luka ini yang dimasas. Nah ini Pak Diono itu pengennya dimijet sembuh. Iya. Lalu dipijet area yang luka, tambah nggak bisa tidur, tambah bengkak, tambah nggak bisa jalan, betul kan Iya, Pak? betul. Nah ini, ya itu ada di video saya. Bagaimana cara penanganan cedera ankle? Ya itu tadi ke medis. Kalau medis nggak apa, dikompres es untuk menghilangkan reda nyerinya. Ya es dulu selama masa akut selama 7 hari. Kan gitu Pak? Iya. Itu sudah cukup itu. Kalau tidak ada fraktur, tidak ada dislok, kan gitu. Nah ini kita rilis ototnya. Ini sakit sekali. Contohnya ini mana? Nih contohnya ini. Coba ini pelantar ini nggak bisa. Tangan saya nggak bisa masuk ini. Lihat ini. Seperti ini. Coba dorsonya Pak, dorsonya ini tangan saya juga masuk ini. Ya ini. Ya, ini kesalahan yang penanganan gitu loh. Ya, jadi pijat itu ada ilmunya, hati-hati. Ada yang teori mengatakan bahwa area yang luka ini kalau dipijat itu bisa merangsang sel-sel tumor. Bisa merangsang sel-sel tumor. Itu di YouTube saya itu ada yang komen setelah dipijat muncul tumor akhirnya tidak tertolong. Jangan sampai terjadi itu ya. Tuh. Nah, yang dipijat ini ototnya nih. Nah, ini rilis gini aja sakitnya bukan main, apalagi di ada yang luka, betul Pak ya? Iya betul. Nah gitu kok jenengan gelem-gelem itu karena tidak tahu. Sekarang udah tahu, pengen bicara lagi Iya. dah. Ah itu, ini pembelajaran, jangan sampai ya pembelajaran Pak Diono ini, gitu loh ya. Ini. Itu pas kemarin dari Temanggung itu teman-teman saya itu Pak. Oh itu. Iya. Guru-guru itu. Mau ngapa jenengan nggak melu? Saya itu nggak ngikut kan. Dulunya memang saya itu penasaran kan, saya nonton YouTube itu sama enggak gitu loh. Saya nonton jenengan itu Pak. Tiap hari saya cari yang benar-benar tahu pijat itu Iya. ada. Sana kemari Pak itu sudah berapa kali saya itu. Lah mau ngapa pijat nggak itu. kesini? Kemarin kan saya nyocokkan dulu. Setelah saya nomornya cocok sama itu Pak sama itu Pak Bagas sama Pak sini itu yang satunya Yang kesini, itu, ya. yang Farid. Ah. Nah itu cocok, nah itu saya langsung daftar itu. Seandainya Bapak kesini ya nggak terjadi seperti ini. Iya Pak. Ya kan? Betul. Nah. Ya memang Bapak jalannya memang itu dulu. Coba cek Pak tangannya Pak. Halo Pak, ayo. Lu Iya betul. udah kembali kan? Lu tadi gimana tadi? Segini ya Pak. Nah sekarang halo. Gampang atau Pak? Iya Pak. Betul. Oh iya. Jadi kalau masas itu dengan ilmu, ya ini Pak. Ini ada kurikulumnya Pak. Ini ada sekolahnya. Iya. Kan gitu. 3 hari nggak kerja Pak, kasihan toh. Padahal gampang kan itu. Nah itu teman-teman pembelajaran ya gitu. Hati-hati ya, masas itu ada ilmunya ya. Jangan sampai kasus-kasus Pak Sudiono ya. Iya Pak Sudiono. Ini luar biasa sakitnya teman, lihat ini. Aduh ini halo ya Allah. Ini Enggak Pak. beda tuh ini. Iya. Nah, coba tekan gini, kayak jarinya diginikan, jarinya tekuk-tekuk, jarinya diingatkan. Udah mulai gerak toh? Iya. Tadi kan nggak gerak ini. Betul. Nah, udah mulai gerak. Tadi kan nggak bisa gerak. Nah, coba sekarang diginikan. Sama toh Pak? Iya. Udah sama toh? Iya. Ini namanya dorso. Tadi tangan saya masuk, sekarang sudah nggak masuk. Masuk. Luruskan.
Gampang ya? Iya, Pak. Nah, inilah teman-teman langsung senyum kan gitu loh. Betul kan? Jadi inilah. Jadi kalau massage ini dilakukan orang-orang yang paham tentang teori-teori massage, tentang kontraindikasi massage, tentang anatomi, tentang fisiologi, ya bisa membantu. Tapi kalau tidak ada dasarnya, memperburuk, bener enggak? Betul. Sakit tidak sekarang? Sekarang udah beda. Oh, udah beda kan? Tadi kan sakitnya luar biasa. Iya. Nah, mengapa tadi sakit? Ini ilmiahnya. Jadi Pak Sudiono tadi ini mengalami namanya spasem, kekakuan. Ya kita rilis ototnya. Kalau sudah rilis juga sakit lagi. Nah, udah. Oh, sudah tenang. Inilah. Sembuh, bahagia. Nah, itu kan jangan sampai datangnya sakit, pulangnya nangis. Ya kan? Iya, betul. Jadi datangnya sakit, pulangnya tambah nangis. Betul Pak ya? Iya. Iya, penyesalan tiada henti. Penyesalan itu di belakang. Nah, ini bisa disebarkan ke saudara, ke tetangga. Kalau cedera itu apa yang dilakukan? Kan gitu kan? Iya. Jangan asal pijit ya. Iya. Gitu. Pijit itu boleh, tapi orang yang paham. Nah gitu. Nah, kita akan lanjut teman-teman bab 2.